wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Iliani. Saya mahasiswa PPG Jalan Jabatan Grade 1 Angkatan tahun 2023 di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Gunung Agung. Saya mengabdi di MI Muhammadiyah Watu Kulit sejak tahun 2006 dan saat ini saya menjabat sebagai wali kelas 4. Sesuai dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan kurikulum merdeka, maka berikut ini akan kami sampaikan video pembelajaran P5 yang ada di MI Muhammadiyah Watu Kulit fase B kelas 4 MI Muhammadiyah Watu Kulit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang P5. Ini termasuk hal yang baru untuk kita nih, karena di sekolah kita baru saja melaksanakan kurikulum merdeka. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan tentang P5 itu kira-kira nanti apa? Apa itu? Kita menjelaskan dulu pada anak. Kita menjelaskan dulu tentang P5 itu apa. Kemudian kita juga Mengenalkan tema-tema yang ada. kita mengenalkan tema-tema yang ada pada P5 itu sendiri. Kemudian kita temukan kira-kira tema apa yang pas untuk siswa-siswi kita di sini. Di sini ada 5 tema. Jadi yang awal dulu aja, bukan gaya dan kita ambil itu dulu aja. Jadi kita ambil tentang gaya hidup berkelanjutan saja. Kita lihat untuk gaya hidup berkelanjutan di sini topiknya ada cinta lisan, yaitu cermat, inovatif, tanggap, lihat sampah. Jadi kalau dari kata-kata itu kita berkaitan dengan Sampah ya, lingkungan. kebersihan, kebersihan bersebabnya bisa kemudian kita memanfaatkan sampah tersebut untuk didaur ulang menjadi suatu karya, betul ya? Ya, setelah kita menjelaskan tentang P5, berarti kita menjelaskan tentang proyek yang akan kita lakukan. Jadi proyek apa yang kira-kira cocok untuk kebersihan dan didaur ulang sampah? Cinta lingkungan. Cinta lingkungan. Sampah itu bercuan ya, bisa. Boleh. Jadi nanti karya kita itu nanti kita pameran. jadikan sebuah pameran, kemudian kita jual, hasilnya bisa kita gunakan untuk kas gitu ya. Boleh. Kemudian nanti setelah proyek kita sudah jadi, kita jelaskan tentang elemen serta dimensi serta target yang akan kita capai. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Di sini ada tentang kegiatan-kegiatan. Jadi langkah pertama yang kita lakukan setelah kita menjelaskan tentang itu tadi, kita menjelaskan tentang sampah ya. Ya, pemilahan, pemanfaatannya. Jadi menjelaskan tentang jenis-jenis sampah itu, tentang sampah organik dan sampah anorganik kepada siswa. Setelah itu mengajari mereka untuk memilah-milah sampah, karena yang sampah organik dan sampah anorganik. Kemudian selanjutnya kita Aksi ya, prakteknya. kita menjelaskan tentang Tanggal sampah dulu ya. kita menjelaskan tentang tanggal sampah dulu ya. Jadi sampah yang kita cari nanti bisa kita manfaatkan, kita jelaskan tentang itu. Kemudian setelah itu kita baru ke aksi. Aksinya nanti bisa ke kebersihan, seperti itu ya. Kita bisa melakukannya di mana saja kira-kira nanti. Ya. Lapangan yang bu, Iya. karena kan setiap hari pasti kan siswa kita ada yang ke lapangan untuk praktek olahraga, jadi mungkin lingkungan lapangan Karena kita juga memanfaatkan Iya. itu. Kemudian nanti setelah itu aksi berikutnya kita memanfaatkan sampah yang sudah kita dapatkan, yang sudah dipisah, yang organik dan anorganik, yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk daur ulang, kita sendirikan, kita manfaatkan di aksi berikutnya. Mungkin karya-karya apa saja yang kira-kira nanti bisa kita lakukan? kita juga lihat sampahnya ya bu ya, berarti Iya, berarti tergantung sampah apa yang kita dapat. iya. Oke, berarti minggu depan kita sudah mulai menjelaskan tentang P5. Dari video pembelajaran yang telah kita lihat tadi, kira-kira informasi apa yang dapat kamu ambil? Ya,
Oke, tadi dijelaskan tentang P5. Sekarang siapa yang tahu apa itu P5? Masih Mas? Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Iya, jadi P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mantap sekali. Jadi setelah mempelajari P5 ini, diharapkan nanti anak-anakku itu memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kelima ya. Kalian sudah hafal tentang Pancasila? Yeay. Berikutnya, guru akan membahas tentang proyek P5 PPLA yang ada di MI kita. Untuk kelas 4 ini, pada semester 1, kita akan mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Kemudian topiknya adalah Cinta Lisa. Cinta Lisa itu kepanjangan dari cermat, inovatif, tanggap, lihat, sampah. Jadi kita itu harus cermat, harus berinovasi, harus tanggap ketika melihat sampah. Gitu. Kemudian belajar profil kita adalah lingkungan bersih bertujuan. Jadi kalau kita lingkungan kita bersih, pasti suasana akan terasa nyaman. Karena lingkungan kita tidak ada kotoran. Berbeda jika lingkungan kita itu kotor, apa yang terjadi? Belajar jadi tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena kalau lingkungan kotor, otomatis banyak lalat, banyak nyamuk yang hinggap sehingga akan mengganggu kalian ketika belajar. Sedangkan untuk dimensinya, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Elemennya adalah akhlak kepada alam. Jadi kita nanti akan berakhlak kepada alam. Berakhlak kepada alam maksudnya kita harus tahu memperlakukan alam itu bagaimana. Seperti ketika kita menanam bunga, apa yang harus kita lakukan ketika kita menanam bunga atau tanaman? Menyiraminya, kemudian memberi pupuk, menjaganya. Jadi dia merawat dengan baik. Bunga atau tanaman itu harus kita jaga, harus kita pupuk, harus kita sirami, dan kita rawat dengan baik. Kemudian yang kedua, dimensinya adalah bergotong royong. Dimensi yang kedua adalah bergotong royong. Di P5 ini nanti dalam proyek profil lingkungan bersih berjuang ini nanti kita akan melakukan aksi gotong royong juga. Kalau kita gotong royong berarti kita harus melakukan kerja sama. Kenapa kita harus bekerja sama? Agar lingkungan bersih, agar cepat selesai. Kemudian dimensi yang ketiga adalah kreatif. Di sini kita nanti akan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Karya apa yang akan kita buat? Karya daur ulang dari hasil sampah yang sudah kita dapatkan sebelumnya, begitu. Kira-kira karya apa saja yang bisa kita buat dari daur ulang tersebut? Tempat pensil, mobil-mobilan, kincir angin, dan masih banyak lagi. Jadi kita nanti akan membuat karya yang banyak sekali. Yang dalam video pembelajaran tersebut, siapa yang belum paham tentang P5 PPLA? Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang belum paham? Silakan. Tidak ada pertanyaan? Berarti sudah paham semua? Oke, sekarang kalau sudah paham semua, Wida punya sebuah soal tentang P5 PPLA yang berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari. Soal ini akan guru bagikan, tolong kalian kerjakan secara individu. Setelah selesai mengerjakan, nanti tolong dikumpulkan ke depan ya. Jangan lupa ditulisin nama dan nomor absen. Pada pelajaran pada
Ya. Kemudian nanti setiap kelompok akan guru beri sebuah gambar di mana kamu bertugas untuk mendeskripsikan gambar itu. Gambarnya ada yang berupa gambar yang lingkungannya bersih dan ada yang gambar lingkungan tidak bersih. Nanti masing-masing kalian klasifikasikan gambar tersebut, kemudian kalian presentasikan ke depan kelas. Paham? Nah, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kalian sudah menerima semua gambar, kemudian kalian kerjakan, kalian deskripsikan gambar tersebut sesuai dengan gambar yang sudah kalian peroleh. Silakan. Sampah organik dan sampah anorganik itu memiliki manfaat dan dampaknya sendiri-sendiri. Apa yang terjadi jika sampah-sampah berserakan di lingkungan? Membuat banjir, boleh. Lagi. Lingkungan menjadi bau, tidak sedap, bagus. Apalagi? Banyak lalat. Kalau banyak lalat termasuk menjadi sarang sumber penyakit. Iya. Kemudian kalau misalnya itu dibiarkan, itu kan akan menjadi sarang kuman, tidak baik. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk itu? Iya, kalau banyak sampah berserakan, maka kita wajib untuk membersihkannya. Oke. Macam sampah di sini ada botol, kemudian kaleng, ada sisa-sisa makanan, sisa makanan buah, kemudian sisa ikan asin dan lain sebagainya. Dari gambar tersebut, kalian klasifikasikan coba mana yang termasuk dalam sampah organik dan mana yang termasuk sampah anorganik. Yang pertama, ada gambar botol, masuk organik atau anorganik? Kenapa termasuk sampah anorganik? Iya, tidak bisa membusuk dengan sendirinya, jadi tidak bisa terurai. Kemudian ada sisa makanan apel, organik. Mengapa disebut sampah organik? Ya, karena bisa membusuk dengan sendirinya, gitu. Kemudian kalau sampah organik itu berarti kita masukkan ke tempat sampah yang warna hijau. Kemudian sampah anorganik dimasukkan kuning. Oke, siap. Jadi kalian sekarang sudah bisa memilah sampah, ya? Oke. Kemudian kalau kita menemukan sampah, kemudian apakah kita bisa manfaatkannya? Bisa. Dimanfaatkan untuk apa? Membuat kerajinan kreasi. Contohnya barangnya apa yang bisa digunakan untuk kerajinan? Kotak pensil dari botol bekas. Kemudian apa lagi? Mobil-mobilan dari botol juga bisa. Kemudian kalau sisa-sisa makanan atau sampah organik, apakah juga bisa digunakan untuk membuat kerajinan? Pernah nih? Bisa. Contoh, kulit jeruk Bali itu bisa digunakan untuk membuat sampah, untuk membuat mobil-mobilan mainan, iya kan? Nah, kemudian cangkang telur itu sampah organik, tapi bisa digunakan juga. Digunakan untuk apa? Hiasan. Biasanya kamu sering melihat hiasan kayak tempel-tempelan, jadi pecahan-pecahan telur itu kemudian dicat, ditempel-tempelkan, iya kan? Nah, jadi sampah organik, sampah anorganik sama-sama bisa dimanfaatkan untuk daur ulang. Sampah organik itu bisa juga digunakan sebagai pupuk. Ya. Dapat sampah banyak, Mbak. Banyak banget. Sampah apa itu? Sampah organik. Sampah organik contohnya apa, Nak?
Daun. Iya. Kayu. Iya. Oke. Bisa terurai nggak kalau sampah organik? Bisa. Oh iya. Itu punyamu sampah organik atau anorganik? Organik. Kalau sampah organik berarti contohnya apa saja? Bisa makanan. Bisa makanan. Lanjut apalagi? Dedaunan masuk nggak? Enggak. Oh, dedaunan masuk lah. Kenapa? Karena bisa terurai dengan sendirinya. Sudah dapat sampahnya? Sampah apa? Organik dan non-organik. Oke. Anak-anak, setelah kalian sudah mengetahui tentang sampah organik dan sampah anorganik, silakan kalian kerjakan soal yang ada di buku paket. Di situ ada tentang klasifikasi sampah organik dan sampah anorganik. Halaman 18. Kalian tuliskan di situ mana yang termasuk contoh sampah organik dan mana yang termasuk contoh sampah anorganik. Kemudian tuliskan juga dampak sampah organik. Buatlah peta konsep, ya. Di sini ada perintah untuk membuat peta konsep tentang dampak sampah organik dan manfaat dari sampah organik serta manfaat sampah anorganik dan dampak sampah anorganik. Paham? Are you ready? Oke, silahkan mengerjakan cara individu. Boleh dilihat buku catatan atau buku paketnya ketika mengerjakan.
kreasi tempat pensil dari sedotan bekas. Halo kelompok A. Yang ini dari kelompok B. Kelompok B mau membuat kreasi dari tutup botol bekas. Halo kelompok B. Yang ini kelompok C mau membuat book file dari kardus bekas. Halo kelompok C. Semangat semuanya. Siap gelar karya? Bu Guru ingin meminta salah satu dari kalian untuk melaporkan hasil dari gelar karya kemarin. Silakan, siapa yang mau melaporkan? Ya, silakan. Kami akan melaporkan hasil gelar karya kemarin. Ya. Kemarin hasil penjualan 150.000. Ini ya uangnya? Iya. Kira-kira uangnya ini nanti mau digunakan untuk apa? Misalnya untuk membantu teman yang membutuhkan. Iya, bagus ini. Kira-kira kalian sudah tahu belum siapa yang mau dibantu? Kira-kira siapa ya? Ada yang tahu? Kira-kira teman yang bisa kita bantu, pantas kita bantu? Mas Fadi? Kurang mampu, Bu. Orang yang kurang mampu boleh. Mungkin anak yatim, Bu. Anak yatim boleh ya Bu ya? Ya. Setelah Bu Guru, Hafsa, Fahmi sama Cynthia itu anak yatim. Oh iya, dan sudah kita berikan pada mereka saja, Bu. Oh iya. Kan uangnya ada 150 ya? Nah, bisa kita bagi 3, berarti nanti 50-50 gitu. Kita, Bu. Oke, sekalian saja. Belum punya amplop kita masukkan saja 50-50. Ini bantu ya. Nih. Uang ini nanti rencana mau diberikan kapan?
Besok lusa, sepertinya besok lusa di sekolah kita tidak ada acara ya Bu ya? Jadi ya nanti Bu Guru konfirmasikan ke Ibu Kepala Sekolah dulu. Kita nanti akan memberikan bantuan ini kepada teman kita yang membutuhkan, dan semoga ini menjadi amal jariah kita dan bermanfaat bagi teman-teman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Yes, Ya. maaf mengganggu waktunya sebentar. Ayo Mas Kinan, Ya. silakan disampaikan ke Pak Yes. Ya, Pak, saya mau menyampaikan uang hasil gelar karya yang kemarin. ada siapa? Mas Iqbal. Iqbal sini. Menurut